Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro yang minta penulis untuk bahas apa sih kelemahannya HCS. Karena ya belakang ini nih banyak orang yang membahas soal HCS. HCS itu adalah singkatan dari Hydro Cracking System. Namanya rumit tapi prinsipnya sederhana. Hydrogen cracking itu sebenarnya adalah menunjukkan proses untuk membuat pemisahan molekul hidrogen menjadi molekul yang lebih ringan. Gampangannya untuk membuat bahan bakarnya lebih mudah terbakar. Membuat oli atau apapun yang dimasukkan ke situ menjadi lebih mudah terbakar. Dan yang dibutuhkan adalah panas. HCS itu prinsipnya membuat bensin atau oli, bahkan ada juga yang pakai air ya. Tentu kalau pakai air bukan HCS namanya, mbuh jenengnya ompoh. Dialirkan ke sebuah pipa tembaga yang nanti kemudian dimasukkan ke saluran intake. Kalau di mobil kadang ngambil kabel vakum, selang vakum ya, terasa selang vakumnya rem atau apalah gitu ya. Pokok yang nyedot udara menuju ke throttle body. Ada juga yang memanfaatkan PCV ya, uap oli juga. Ada yang memanfaatkan ya uap olinya sendiri ya. Ada yang nyebut namanya black opo gitu ya. Lupa menulis. Itu macam-macam. Terus metodenya juga macam-macam. Jadi ada yang langsung dari bensin dari wadah tertentu yang dilewatkan ke saluran bahan bakar itu. Ada yang memanfaatkan bensin buangan dari injektor. Jadi setelah masuk injektor itu ada bensin yang dikembalikan ke tangki ya. Nah itu ada yang melakukan intercept, bensinnya dipakai sebagai sumber bahan bakarnya. Terus yang terakhir juga adalah dari uap oli ya. Uap oli ini ada yang dicampurkan dengan uap bensin sebelum dipanasi ya. Dipanasi pakai pipa tembaga gitu. Ada juga yang uap olinya dipanasi sendiri, uap bensinnya dipanasi sendiri. Nah, modifikasi seperti ini memang istilahnya nambah pembakaran, menambah efisiensi pembakaran. Karena apa? Ya karena uap bensin itu jauh lebih mudah terbakar daripada bensin yang di biasanya itu. Apalagi yang memanfaatkan uap oli. Karena uap oli itu biasanya justru jadi sumber sipnya mesin ya. Jadi mesin lebih mudah ngelitik, lebih berkurang tenaganya karena ada uap oli. Nah kalau uap olinya dipanasi, maka uap oli akan jadi jauh lebih mudah terbakar dan nggak lagi jadi beban tapi jadi penambah tenaga. Tentu ada juga yang ekstrim ya, dibuang ke udara bebas. Ada juga yang ngambil langkah itu, jadi uap olinya langsung dibuang ke udara bebas. Nah itu juga mengurangi ngelidik juga untuk beberapa kendaraan. Mungkin agak aneh ya, karena uap oli sendiri kan merupakan uap yang terjadi dari ruang bakar yang suhunya tentu panas.
kok masih bisa dipanasi lagi? Ya karena sumber panas yang dipakai untuk HCS itu knalpot ya. Suhu knalpot ya tentu lebih tinggi. Entah implementasinya kayak apa ya. Dari eksperimenter itu biasanya memberi solusi sendiri-sendiri. Kalau kita lihat implementasinya juga banyak, yang menawarkan solusi juga banyak. Kalau seperti itu ya, kalau bisa sih pasangnya ke yang menawarkan solusi itu. Karena ya kadang kalau pasang sendiri ada komplikasi, misalnya kendaraannya nggak cocok gitu, misalnya. Nah, kelemahan HCS itu apa? Ya kita harus pertimbangkan dari bagaimana HCS itu dibuat. Kelemahan utama dari HCS itu adalah outputnya statis. Jadi outputnya nggak berubah. Jadi ini tergantung dari desain. Kalau desainnya itu hanya mengandalkan pasokan yang statis juga lewat dari alat yang lubang keluarannya tetap segitu-segitu saja, maka ya hasilnya akan tetap statis gitu. Harus ada variabelnya lah ya. Jadi karena sistem yang statis itu, beberapa sistem HCS itu hanya bekerja optimal di rentang RPM tertentu saja. Jadi di RPM yang terlalu rendah dari optimalnya akan berkurang tenaganya karena AFR terlalu kaya. Yang lebih dari rentang RPM tertentu nggak ada bedanya dari orisinil. Karena ya itu tadi pasokan yang statis. Tentu ada juga yang agak lebih canggih ya, karena kan di yang uap itu ada yang bisa divariabelkan, yaitu dari uap oli. Jadi uap oli ini dimanfaatkan untuk menjadi bubbler gitu ya. Uap oli jadi bubblernya bensin. Jadi uap olinya tidak hanya membawa uap dari oli, tapi juga akan membawa uap dari bensin. Jadinya debit bensin yang dialirkan ke pemanasnya itu akan berubah tergantung dari putaran mesin, karena ya blow by, PCV valve itu kan tergantung dari putaran mesin juga. Jadi kalau mesinnya pelan ya PCV-nya gasnya pelan. Mesinnya jalan kencang ya PCV-nya anginnya kencang. Kalau itu dipergunakan sebagai bubbler, sebagai peniup bensinnya, uap bensinnya, maka ya pasokan uap bensin akan bertambah. Nah tentu ini ya bisa membawa komplikasi lain gitu ya. Karena seberapa banyak uap bensinnya itu akan ke bawah. Model uapnya juga seperti gimana. Jangan-jangan kalau pakai uap oli ini, bensin yang di tangki penyediaannya itu bakal jadi menguap semua. Kan bisa aja seperti itu. Kalau sudah menguap semua akan lari kemana dia? Faktor-faktor ini ya yang membuat implementasi HCS itu jadi cukup berbahaya.
tangki cadangannya ditaruh di mana, dan apa yang terjadi kalau ada panas yang melebihi batas. Jadi uap yang harusnya menuju ke ruang bakar ternyata malah lari ke arah sebaliknya, gitu ya. Dan kalau sudah terlalu panas, apa yang terjadi? Jadi faktor keamanan ya yang jadi harus bergantung sama desainernya ya, termasuk sistem yang beresiko. Tapi kalau berjalan sempurna ya tentu bisa jadi nambah power, nambah tenaga, walau tentu nggak besar-besar banget ya, bakal kerasa tapi ya nggak besar-besar sekali. Jadi masalah keamanan ini ya lebih dari pemahaman atau kehati-hatian dari yang desain HCS-nya. Entah modelnya yang seperti apa ya tergantung dari orangnya. Jadi kita ya harus minta garansi kepada yang desain itu. Ya HCS kalau misalnya tahu resikonya ya bisa aja sih dicoba. Nah kalau di motor bisa nggak ya memanfaatkan arus uap oli itu? Mungkin kalau ada uap positifnya di oli, kita bisa manfaatkan itu untuk bubblernya HCS. Bubbler jadi tekanan positif di ruang oli, kita arahkan ke sebuah bubbler ya, pakai pembuat gelembungnya akuarium gitu, pakai batu akuarium, salurkan ke penyimpan tertentu bensin, uapnya kemudian dipanaskan dan diarahkan ke mesin. Lebih gampang diterapkan kalau di motor bebek. Kalau di motor matic ruangnya yang susah cari tempatnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.